Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Sumur Sultan Parera, NPM 22.160. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perniagaan atau perdagangan internasional. Definisi dan pendekatan hukum perniagaan internasional. Hukum perniagaan perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Hubungan-hubungan dengan yang sifatnya lintas dapat mencangkup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana sampai ke bentuk perdagangan yang kompleks. Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum melakukan transaksi dagang internasional. Fakta yang sekarang terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat. Besar dan jayanya negara-negara di dunia tidak terlepas dari keberhasilan dan aktivitas negara-negara tersebut di dalam perdagangan internasional. Berdagang ini merupakan suatu kebebasan fundamental. Dengan kebebasan ini, siapa saja yang memiliki kebebasan untuk berdagang. Kebebasan ini tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, sistem hukum, dan lain-lain. Piagam hak-hak dan kewajiban negara juga mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional. Hal ini tercantum dalam pasal 4 yang berbunyi, "Every state has the right to engage in international trade." 2. Definisi hukum perniagaan atau perdagangan internasional. Terdapat beberapa definisi yang satu sama lainnya berbeda. Definisi-definisi tersebut antara lain Chamitov. Beliau mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations. Dari definisi tersebut dapat tampak unsur-unsur berikut. Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi yang berbeda-beda. Dalam definisi itu menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak termaksud atau terlepas dari hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik seperti aturan-aturan atau aturan yang mengatur blok-blok perdagangan regional, aturan-aturan yang mengatur komoditi, dan sebagainya. Rafqul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Rafiqul Islam memberi batasan perdagangan internasional sebagai a wide-ranging transnational commercial exchange of goods and services between individual business persons, trading bodies, and states. Hubungan keuangan mendampingi transaksi perdagangan antara para pedagang dengan pengecualian transaksi barter atau counter trade. Dengan adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan keuangan, Rafiqul Islam mendefinisikan hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan pengaturan untuk transaksi-transaksi perdagangan transnasional dari sistem pembayarannya yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan. 3. Pendekatan hukum perniagaan atau perdagangan internasional. A. Hubungan antara hukum perniagaan dan perdagangan internasional dan bidang hukum lainnya. Cakupan hukum perdagangan internasional ini cukup luas, seringkali tampak tumpang tindih, dan hampir sama substansinya dengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi bisnis internasional, hukum komersial internasional, dan lain-lain. Untuk itu,
Pendekatan yang dapat ditempuh untuk membedakannya adalah melihat subjek hukum yang tunduk kepada bidang-bidang hukum tersebut. Walaupun ini tidak begitu valid. B. Hukum perdagangan internasional bersifat interdisipliner. Karakteristik lain dari hukum perdagangan internasional ini adalah pendekatannya yang interdisipliner. Untuk dapat memahami bidang hukum ini secara komprehensif, dibutuhkan sedikit banyak bantuan disiplin ilmu lain seperti disiplin ilmu tentang pengangkutan ilmu perbankan dan keuangan, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, dan juga ilmu politik. B. Perkembangan unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional. Perkembangan hukum perdagangan internasional seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa hukum perdagangan internasional telah ada sejak zaman dahulu. Tercatat perkembangan hukum perdagangan internasional dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yakni sebagai berikut. A. Hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan. Awalnya lahir dari praktik para pedagang hukum seperti ini lazim disebut sebagai lex marcatoria. Pada awal perkembangan ini, lex marcatoria tumbuh dari adanya 4 faktor, yaitu lahirnya aturan-aturan yang timbul dari kebiasaan dalam berbagai pekan raya, lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam hukum laut, lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari praktik penyelesaian sengketa-sengketa di bidang perdagangan, berperannya notaris dan dalam memberi pelayanan jasa-jasa hukum. B. Hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum nasional. Pada tahap perkembangan ini, negara-negara mulai sadar perlunya pengaturan hukum perdagangan internasional. Mereka mulai mengadopsi beberapa hal yang ada di dalam Lex Marcatoria yang kemudian dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdagangan Internasional. Prancis membuat kitab yang bernama Code de Commerce pada tahun 1807. Jerman menerbitkan Allgemeine Handelsgesetzbuch pada tahun 1861 dan lain-lain. C. Lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan munculnya lembaga-lembaga internasional yang mengurusi perdagangan internasional. Pada tahap ini, aturan-aturan hukum perdagangan internasional sebagai besar karenanya semakin banyaknya berbagai perjanjian internasional, baik secara bilateral, regional, ataupun multilateral. Secara khusus, tahap ini muncul secara signifikan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Salah satu perjanjian multilateral yang ditandatangani pada masa ini adalah disepakatinya lahirnya GATT tahun 1947. Perubahan dari GATT ke WTO berdampak luas terhadap bidang hukum perdagangan internasional. Aturan-aturan tercangkup dalam WTO tidak semata-mata mengatur tarif dan barang, tetapi mengatur jasa, hak kekayaan intelektual, penanaman modal, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih.